Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini meskipun cuaca hujan deras tidak menghalangi langkah kita semuanya untuk hadir di tempat yang mulia. Mudah-mudahan hujan yang turun pada malam hari ini kelak akan menjadi saksi di yaumul qiyamah atas kebaikan yang kita lakukan bersama-sama. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, panutan dan teladan bagi kita semua. Ibu bapak rahimahullah, alhamdulillah bahwasanya yang menurunkan hujan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun yang nanti akan menjadikan hujan itu reda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya hujan itu adalah rahmat dari Allah. Hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengannya tanaman-tanaman akan menjadi tumbuh subur, yang mana hewan-hewan akan mengambil manfaat. Makanya Allah berfirman, "Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarab." Dialah Allah yang menurunkan hujan, dengannya kalian manfaatkan air itu untuk minum. Termasuk dalam ayat yang lain, "Walladzi anzala minas samaa'i ma'an fa'ambatna." Dan dialah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan, dengannya Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kiriman hujan malam hari ini. Tapi jangan lupa mintalah kepada Allah agar hujan yang turun ini menjadi hujan yang membawa manfaat. Makanya Rasul dawuh ketika hujan itu turun, hendaknya umat Islam membaca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini menjadi hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa berkah. Apa ya ana hujan itu sing garai musibah, wonten banjir dan lain sebagainya. Makanya kita diajari oleh Nabi kita, suri tauladan kita, ya panutan kita, Nabi Agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nalikane jawab atas meniki turun hujan, yang kita ucapkan doa yang kita panjatkan diantaranya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah, jadikanlah hujan yang turun ini menjadi hujan yang penuh berkah, hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa musibah. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita berada di kajian penghujung tahun untuk kajian kita. Ya, sudah berapa kali pertemuan kajian? Setengah tahun. Ya kurang lebih
Ibu bapak rahimahullah, tanpa kita sadari ya, waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun telah pergi meninggalkan kita semuanya. Secara tidak langsung kita diingatkan oleh Allah bahwa umur kita ini semakin berkurang. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengingatkan, innaka anta ayyamun ma'dudatun, kalian itu hanyalah kumpulan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dun, kalau hilang satu hari darimu berarti bagian dari umurmu telah pergi. Kula lan panjenengan sedaya iki ibaratnya kumpulan dina Bapak. Sedina rong dina dikumpulna dari setahun, rong tahun, telung tahun sampai swidak ngantos 70. Kono ana jatahe, leres banget. Lah awak dhewe dikurangi siji. Tapi awak dhewe kadang lali. Kadang awak dhewe boten sadar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu mendikan kalian itu hanya kumpulan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, jika satu hari saja berlalu darimu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Dan salah satu pengingatnya itu diuban itu, Pak. Uban itu pengingat. Nih awak dhewe itu rontok sepuh utawa sepuh. Leres banget. Wonten bayi ini kurang putih boten wonten. Rata-rata umur pinten tunggal-tunggal iki. Pinten? Sing normal-normal lho nggih. Boten normal kadang-kadang ya 15 perubahan. Ini normalnya pinten? Pinten? 30, 40, pulau nomor 1. Siji loro telu papat limo ya rada oke. Ya normal. Itu pengingat buat kita. Lah pengingat itu hendaknya menjadikan nasihat buat kita. Karena orang yang paling cerdas itu orang ya yang menyiapkan bekalnya untuk kehidupan setelah dunia ini. Makanya ibu bapak yang berbahagia, apa yang sudah kita mulai dari kebaikan-kebaikan, hadir ngaji, sholat di masjid, baca Al-Quran, ayo diistiqomahkan. Ya, ayo diistiqomahkan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW nanti bilang, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus. Illa min thalatha, kecuali kejaba telung perkara. Napa itu? Yang pertama, ya, di antaranya yang akan mengikuti dia, yang akan terus menjadi amal yang terus mengalir. Sedekah yang jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang nafawi bukan manfaat. Ya, dan yang terakhir waladul sholihun yadullah. Amal-amal soleh ini dibahas bakal terus lanjut. Makanya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan ayo diistiqomahkan. Bahkan ada satu hadis Rasul bersabda yang sebabul mayyitu salasa, yang mengikuti mayit ke kuburan ada 3. Fayat usnani wa yaqwa loro balik siji sing setia mencani. Yatba'u aluhu wa maluhu wa amaluhu, dia diantar ke kuburan oleh keluarganya, membawa hartanya termasuk amal-amalnya. Tapi harta yang dibawa kembali, sepeda motor, mobil, balik, keluarga balik. Tetapi yang setia menemani kita di alam kubur itu ya amal yang awal ini, sholat jamaah, sholat di rumah, ya ngaji, tumut pengawasan kados ini,
sedekah, amal-amal awak dhewe niku sing bakal ngancani awak dhewe ten alam kubur. Maka sebisa mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita selama masih hidup di dunia ini, ayo diistiqomahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nanti dahulu ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqallah, bahwa amalan yang paling dicintai kalian Allah subhanahu wa ta'ala itu adwamuha, amalan kang dilampahi secara ajeg, kontinu, istiqomah, wa inqallah, masih jumlah kurdi ngoten. Allah itu cinta dengan amalan yang kita lakukan dengan istiqomah. Amalan yang dilakukan nanti ajeg, terus menerus. Makanya tadi kita katakan ibu bapak rahimahumullah, apa yang sudah kita mulai dari kebaikan-kebaikan di tahun 2025, ayo terus diistiqomahkan, dilanjutkan ketika besok, lusa, tahun depan, tahun berikutnya, ayo terus dilakukan. Karena inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istiqomah itu adalah ajeg dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo ajeg itu angel, ya, ajeg itu angel. Makanya ibu bapak rahimahumullah, istiqomah jenengan saged ajeg anggene ibadah, iso sholat jamaah kanthi ajeg, iso sholat tepat waktu kanthi ajeg, maca Al-Qur'an terus, wayah ngaji budal ngaji, mas yo krimis budal yo bismillah budal orang banjir. Lho jenengan saged ajeg anggene nglampahi ketaatan-ketaatan iki. Istiqomah ini disebut oleh para ulama adalah karomah. Karomah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Soal orang kabeh iso, enggak kabeh iso. Disebutkan diantaranya dalam kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah. Disebutkan di sana, a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling mulia adalah seseorang ya bisa istiqomah. Jadi keistimewaan yang Allah berikan pada hamba yang paling luar biasa itu boten kok iso ngilang utawa iso mlaku bali boten. Tapi keistimewaan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu istiqomah. Ini karomah yang paling agung, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya yang paling mulia. Ya. Bahkan Bapak Ibu rahimahumullah, tujuan Allah memberikan karomah kepada orang-orang soleh, tujuan Allah memberikan karomah itu agar istiqomah. Nek Nabi itu diparingi wahyu, Pak. Tujuan Allah memberikan wahyu kepada para nabi untuk menguatkan mereka, untuk disampaikan juga. Leres banget. Wah, apa diparingi wahyu. Lah nek kanggo selain nabi, Pak, itu diparingi karomah. Lah tujuannya Allah maringi karomah itu supaya nopo awak dhewe saged ajeg lan istiqomah dalam ibadah. Makanya disebutkan ya dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'isy syaitan. Disebutkan di sana wa innama ghayatul karamah luzumul istiqomah. Tujuan diberinya karomah kepada seseorang itu agar mereka bisa istiqomah dalam ibadah.
dan iso ajeng anggene ibadah, iso ajeng anggene nglampahi ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, bapak, rahimahumullah, orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang paling istimewa di sisi Allah. Makanya Allah perintahkan kita untuk istiqomah dalam apapun. Ya. Aja nganti awak dhewe iki loro-loro asem napa terus yang Jawa nih. Semangat guru musiman. Nah, iki aja nganti. Ya menungso ada wonten to musiman. Urusan dunya ya ngono kadang-kadang. Wayahe sepeda, semua beda kabeh. Leres mboten. Wayahe mlayu-mlayu, kabeh mlayu. Ya, biyen wayahe nandur kembang, kabeh nandur kembang. Tapi nek wayahe salat, kabeh ora. Subhanallah. Tapi muga-muga saged selamat. Jadi musiman ojo. Kita itu diperintahkan istiqomah, ojo musiman. Nah, soalnya awak dhewe nggih boten ngertos awak dhewe niki wafate mangken pas nyapok. Ya, makanya salah satu ucapan yang luar biasa ya yang disebutkan di antaranya adalah rabbaniyan. Jadilah hamba Allah yang sejati. Wala takun sya'baniyan atau ramadhaniyan. Jangan menjadi hamba Ramadan, jangan menjadi hamba Sya'ban. Maksudnya dos pundi Ustaz? Ono wong iku wayah Ramadan semua ibadah Ramadan tek ndak ora tau ketok. Tetapi mending tiba kabar belas, ngoten ta. Tapi nek iso awak dhewe iki ibadah, mbok Ramadan ora Ramadan nggih panggah ibadah. Kenapa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala? Dan surat Al-Hijr ayat 99. Allah niku nate dawuh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Lu awak dhewe terus ibadah, batasnya kapan, Mbak? Kematian. Berarti ibadah itu suwi apa dilu? Dilu pak nih sesuk pecah di sesuk terakhir. Terus benar. Kalau besok kita meninggal berarti besok terakhir. Ibadah itu gak lama, Pak. Wong ibadah yo enteng kok, Pak. Salat yo sedina ping 5. Iku wae sak salat berapa menit? 5. Nek jamaah lho nggih. Nek salat teng griya 2 rakaat yo paling. Jenengan nek salat subuh teng griya pirang menit? Tergantung surat Ustaz. Lah niku kula surat Inna atau Inna kali wal asri yo 3 menit. Lho mboten napa-napa. Lho artinya lak mboten suwi ngoten lho, terus mboten. Enggak lama. Lah yang sebentar ini akan menjadi bekal sangune awak dhewe untuk kehidupan yang kekal dan abadi sing diarani ten akhirat. Makanya awak dhewe diperintah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, mbok ibadah marang Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Ayo diistiqomahkan salate, ayo diistiqomahne. Maca Al-Qur'ane, ayo diistiqomahne. Pun boten usah kata-kata pokok jenengan saged ajeng. Ya syukur-syukur akeh tur iso ajeng. Tadi kita sebutkan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang bagaimana? Yang istiqomah, sing ajeng, sing kontinu walaupun sedikit. Gak apa-apa jenengan mantun maghrib yang buatan wonten pengawasan nggih, mantun maghrib jenengan ngaji.
pun nek boten saged sak juz, sak ain, sak halaman, sak halaman ampun Ustaz, pun setengah halaman tapi begitu. Iku langkung saya timbang jenengan maca Al-Qur'an pas Ramadan kok khatam pisan bisa. Lho saya nek awak dhewe istiqomah ben mantun maghrib setengah halaman, fa insyaallah setahun mari. Tapi bendino insyaallah jenengan dapat pahala gitu loh. Dan orang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan. Ini Pak. Kula lan panjenengan sedaya ini kita semua nanti akan diwafatkan oleh Allah sesuai kebiasaan awak dhewe. Jenengan aja kaget. Ketika ada orang yang masya Allah istiqomah ke masjid, Allah wafatkan dia di perjalanan menuju masjid, atau saat ibadah di dalam masjid, atau saat dia sholat, jangan harus benar. Tapi jika ada nenek yang itu diwafatkan pas melakukan hobi ini, ono sing pas nyanyi ujuk-ujuk meninggal. Lawan tempat beritanya ngoten itu. Wonten nggih? Makanya ayo sing sae-sae itu ayo dibiasane diistiqomah. Ya. Nabi itu memberi contoh terbaik kepada kita. Ya. Pernah suatu ketika, pernah dulu ya, Rasulullah itu berkata, bersabda kepada Abdullah. Rasul berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, kamu ojo koyo wong kae. Kana yaqumul lail fatara qiyamul lail. Biyen iku sregep salat tahajud saiki wis babar 12 lho. Nabi mewanti-wanti sahabate ojo koyo ngono. Wong iku biyen sregep salat tahajud saiki 11. Sekarang dia tinggalkan. Secara tidak langsung Nabi ngelingi nopo? Ojo ngono kok ya sampean sing istiqomah sing ajeng. Ini yang diperintahkan. Makanya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu, istiqomah kalian di jalan Allah. Ya, fastaqimu ilaihi, maka tetaplah kamu istiqomah pada jalan yang lurus. Kita diperintahkan untuk terus istiqomah ajeng, tapi ajeng itu abot. Ajeng niku abot. Makane krono abot niku balasannya luar biasa. Apa saja balasannya? Allah berfirman dalam surat Fussilat ya ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Lawak dhewe iki laku syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, Rasul, Nabi kita adalah Muhammad. Nek wis ngoten niku ayo sakniki awak dhewe istiqomah anggene nglampahi ibadah. Ayo kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo sing ketok-ketok dhisik contone wae nggih salat, ngaji, silaturahim,
Hal-hal sing apik-apik iku ayo diistiqomani. Ora usah sing dhuwur-dhuwur sik. Napa sing saged kula lan panjenengan sedaya lampahi dari sebuah ketaatan, ayo dilakukan. Kita membiasakan diri kita berada dalam kebaikan. Karena siapa yang membiasakan dirinya berada di atas ketaatan kepada Allah, dia akan diwafatkan dalam kondisi taat kepada Allah. Makanya kita diperintahkan. Lah Allah mengingatkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah. Tsumastaqamu, dia istiqomah dalam ibadah, salat istiqomah, ngaji istiqomah. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dan dia istiqomah ajeng nglampahi ketaatan marang Allah, salat, ngaji, hal-hal yang baik-baik dia istiqomahkan. Maka tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ya, malaikat akan turun kepada mereka ketika sakaratul mautnya, ketika menjelang wafatnya, atau ketika wafatnya, malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan pula kamu bersedih. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu sedihkan? Karena gini Pak, manusia itu ini awal diri kandang sakit, awal diri akan berpikir anak toh, pikir dulu sebenarnya aku mati anakku piye, keluarga piye, leres banget. Ya, dan terus ben gonku piye, kira-kira aku ini mlebu surga apa mlebu neraka ya Allah. Dosa itu Pak, itu yang akan kita pikirkan. Keluarga piye ben sapa sing ngurusi aku iki, kepala rumah tangga, terus anak piye, sing nglindungi sapa? Pak, orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya akan dijaga oleh Allah. Kita buka surat Al-Kahfi. Di sana disebutkan kisah anak yatim yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Allah jaga mereka, Allah jaga harta peninggalan orang tuanya, dijaga oleh Allah. Makanya disampaikan Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut meninggalkan keluarga, enggak usah bersedih. Allah yang akan mengurus mereka. Pun kamu enggak usah khawatir dengan masa depanmu di akhirat nanti. Orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah enggak perlu khawatir. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa ajeng istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Makanya sebisa mungkin kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sekecil apapun, ayo istiqomahkan. Sekecil apapun yang mungkin kita anggap remeh, Pak.
Saya pernah dapat kisah Allah, kisah ini seperti apa? Atau akan kita kisah itu dari mana? Saya pernah dapat kisah bahwasanya dia bercerita ada ibu-ibu. Beliau itu senang nyapu-nyaputan masjid. Emperan masjid yang itu. Senang nyapu-nyapu. Masya Allah. Dia nyapu. Iman ini sesuai lalu, tapi ada ibu yang senang nyapu bersih-bersih. Yang dia lah masih sepuh nih buat tobat atau tersenang. Masih kon leren yo gone lah turun kadang-kadang. Aku nek leren awak ketambah loro kabeh nyapu. Dilihat oleh anak-anak muda. Wah kasihan ini. Nyapu lawe loro kabeh. Akhirnya anak-anak muda itu berinisiatif untuk membersihkan. Ya, ternyata ibu ini menangis. Kenapa? Aku itu rezekinya itu ya kalau kita istiqomah yang gombet dari nomor sambung masya Allah. Meskipun terlihat sepele, peluang pahala, peluang kebaikan, jalan kebaikan itu luas. Tidak hanya sholat. Apa yang bisa kita lakukan dari sebuah kebaikan istiqomah panjenengan kita sampai rumah yang sholat dibersihkan tiap hari atau 2 hari sekali. Muga-muga itu tadi bekal terbaik panjenengan. Ya, bukankah ada seseorang yang berbahagia di surga lantaran ada ya ranting atau sesuatu yang mengganggu bicara yang dia sendiri? Makanya sekali lagi ibu bapak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ayo diistiqomahkan meskipun sepele. Benar-benar tapi inilah keutamaan yang Allah berikan ya. Bahkan orang-orang yang istiqomah ajib anggene nglampahi ketaatan kepada Allah. Allah berfirman lanjutan dari surat Fussilat ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia termasuk di akhirat. Makanya orang-orang yang istiqomah itu diberikan karomah oleh Allah. Begitu saja Allah paringi keturunan. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Panjenengan enggak usah khawatir. Orang yang benar-benar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, Allah enggak akan menelantarkan mereka. Allah enggak akan menelantarkan orang-orang yang taat kepada Allah, tidak akan. Gak mungkin. Saya sering nyampaikan kepada para santri, ya, karena sebagian orang lah ngomong bahwa gue mau ada yang dari kamu terkadang mau itu ada jadi wallahi bapak ibu rahimahullah, rezeki itu sudah tertakar. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Ya, rezeki itu sudah tertakar. Mau jadi apapun anak kita, rezekinya nggak akan meninggalkannya. Itu dia jaminnya. Makanya yang terus kita ingatkan, selama engkau taat kepada Allah, Allah nggak akan menelantarkan. Dan yang penting kita harus yakin dalam hal ini. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia. Allah yang akan melindungi orang-orang yang taat kepadanya. Allah yang akan melindungi orang-orang yang senantiasa ibadah kepadanya. Allah melindungi pasukan Badar, pasukan Nabi Muhammad dalam perang Badar saat mereka taat kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan. Ya. Allah memberikan kekalahan kepada kaum muslimin dalam perang Uhud karena ada sebuah kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Sebagian sahabat orang dahului bagi Rasulullah sallallahu alaihi
yang muslim kuala adol, tapi Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena mereka berada di atas ketaatan. Tetapi dalam perang Uhud kalah. Kenapa? Ada sahabat yang berada di Jabal Rumah. Rasul ingatkan, menang kalah tetap diukur, ora usah mundur. Tiba sebagiannya mundur. Sudah. Makanya selama kita di atas ketaatan, Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Ingatkan anak-anak kita, selama sampai dalam ketaatan ibadah kepada Allah, wis Allah gak akan menelantarkanmu. Ini kan bukti kabeh santri urip yo dadi wong lereng. Kadang-kadang ini yang orang tua khawatir mondok itu dadi ya, ini di antaranya. Justru mereka menjadi orang-orang yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Inilah Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, apapun yang sudah kita lakukan dari ketaatan, ayo diistiqomahkan. Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tiada pula berduka cita, dan mereka adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, kekal. Itu keutamaan nanti, Pak. Dan orang-orang yang istiqomah, contoh jenengan ibu berselosok, mendika jadi tiap hari dong, selosok kali, selosok dong, Selasa biasanya. Nah, jenengan berselosok itu ngaji, selosok kedua ngaji. Qadar Allah jenengan, usi istiqomahnya Pak. Qadar Allah jenengan safar ini mau bepergian jenengan tetap oleh pahala. Ibu keutamaan. Jenengan berselosok kedua ngaji, qadarullah jenengan pas selosok kedua safar, maka jenengan tetap oleh pahala ngaji. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yuktabu lil musafir mithlu ma kana ya'malu fil iqamah. Dicatat bagi musafir itu pahala seperti kebiasaan amalnya saat mukim. Jadi orang yang safar kok biasanya pas gak safar ngaji, maka dicatat baginya pahala ngaji. Kok biasanya sholat jamaah jenengan safar akhirnya boten saged jamaah ke masjid, jenengan tetap ditulis sholat. Dalam hadis lain ya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza maridul 'abdu aw safar, apabila hamba itu sakit atau melakukan perjalanan jauh safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Jenengan sehat istiqomah kajian, qadarullah sakit tetap dicatat sebagaimana jenengan sehat. Nopo ngaji. Jenengan pas boten safar istiqomah ngaji, istiqomah sholat ke masjid, qadarullah safar, dicatat bagi panjenengan pahala saat mukim. Jelas ya?
Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa waqi' man kana ya'malu ta'at fa man 'amilha wa kanat niyyatuhu laula al-mani' an yaduma 'alaiha. Hadis yang atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhadap dari melakukan, padahal dia sudah punya niatan. Kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut juga akan dijaga. Jadi orang-orang yang rutin pasti hati, pasti ini ibadah, tetap dicatat pahala baginya meskipun dia sakit atau apa tadi? Safar. Masya Allah. Makanya tadi kita katakan ayo istiqomah dari ketaatan-ketaatan, dari kebaikan-kebaikan, ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-'abd, sesungguhnya seorang hamba, idza kana 'ala tariqatin hasanatin minal ibadah, seorang hamba itu jika berada pada jalan yang baik dalam ibadah, tsumma maridu, kemudian sakit, ila lil malakil muwakkal, maka dikatakan kepada malaikat, uktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta uliqahu aw akhfitahu ilaihi, ya. Maka dikatakan kepada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin, jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawa. Orang yang sakit dulunya sehatnya istiqomah kan jihad, qadarullah Allah uji dengan sakitnya nggak bisa masjid, masya Allah dia tetap dapat pahala, malaikat tetap mencatatnya. Makanya kita diwanti-wanti terus oleh baginda Rasulullah, diingatkan terus agar kita istiqomah, agar kita anjing angin lampai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang istiqomah ini pahala yang akan terus dia dapatkan. Ya. Makanya bagaimana agar kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan ini doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca doa ini. Ini doa yang paling sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati kamu berdoa, mintalah keistiqomahan, ketaatan, ya. Termasuk Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta kepada Allah agar kita berada di atas ketaatan. Wis jenengan boten apal kita berbahasa Indonesia boten ono, ya Allah paringono kula istiqomah. Mudahkan kula niki nglampahi ketaatan ya Allah. Enggak apa-apa dengan bahasa Indonesia basa Jawa basa napa kemawon mawon. Minta, intinya minta kepada Allah. Kenapa? Laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala min doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya dalam hidup kita di sisi Allah selain doa. Doa. Lihat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Nabi Yunus dalam kondisi kesusahan seperti itu, Nabi Ayub dan semuanya semua berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Apa dia? Ayo berdoa, minta agar kita dibarengi Allah istiqomah. Ingkang nomor kali terus pundi akhirnya awak dhewe saged istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Hendaklah kita mencari sahabat karib, konco kental sing apik-apik kuwi, Pak. Dalam konco kental, konco sing cedhek yang bagus agamanya, sing apik akhlaknya. Dan apa kok makan
karena sohib sahib. Sing jenenge kanca kental itu akan menarik kita. Ning apik yo menarik dalam kebaikan, ning elek yo bakal nggawa kebabakan sing elek. Lho anake awak dhewe iku lho Pak nek ten griya lak dulang apik, leres mboten. Lha iku nek kancanane gak bening iso ketularan kok. Ya. Anak kita itu Pak di rumah kita aja hal-hal yang positif. Ketika dia di luar bergaul dengan teman yang naudzubillah, pulang bisa rusak. Padahal ngomong orang kurang-kurang yang sepangan dari nasihati, yo ngajeni. Maka carilah teman-teman yang baik. Almaru ala dini khalilihi kata Nabi. Seseorang itu akan mencocok kebiasaan teman karibnya. Dan ini awak dulu ingin anjir dalam ibadah, senang melakukan ibadah, ya boleh kocok-kocokkan kalau senang ibadah. Ya termasuk bila kocok-kocok di pengajian ini, kode-kode senangnya ngaji, kode-kode senang ibadah dan masjid. Insya Allah ketularan. Awak dulu gak senang hibah, tapi kumpulan wong sing senang hibah. Hibah itu apa? Rasa jenengan boten seneng rasa-rasa, tapi kok betina kumpul kalau wong sing seneng rasa-rasa lho suwi-suwi ya iso ketularan kok. Masih pertama ngomong iya. Heeh. Lha suwi-suwi iso turun omongan. Subhanallah. Ayo hati-hati. Ini diantaranya. Apa manfaat teman-teman yang taat milik nih, dungan nih, ngerti? Awak dewi salah nih koncone awak dewi bener mesti awak dewi dewi. Tapi nih konco nggak bener awak dewi ngelakoni maksiat ora apa-apa melakukan. Dan teman baik itu akan mendoakan kita, akan terus mendoakan kita. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, termasuk agar kita bisa istiqomah ajeng anggene ibadah ya, maka harus rajin introspeksi diri. Nek awak dhewe wong muhasabah, nek terus yang Jawa berayai napa? Ngaji tok. Ayo sering-sering muhasabah. Kapanpun, termasuk sebelum tidur. Sebelum tidur ayo Pak dhewe jadi sedina yang nyambung. Salat piye ya Allah? Ibadah piye? Termasuk nggak apa-apa jika sebelum tidur minta koreksi pasangan ini. Hujan yang sendiri kurang piye. Ya, muhasabah. Wong awak dhewe nek menilai diri sendiri kadang terus apik kok. Leres banget. Makanya nggak apa-apa jenengan tak koreksi pasangan. Terus dieling-eling jadi sholat Gusti ini waktu mau asari mundur. Waduh ini ngaji Gusti ini orang maca Al-Qur'an. Sehingga apa besok bangun tidur sudah ada target ya Allah belum ini ya Allah. Habis dahsyat. Jadi kita harus rajin introspeksi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan adalah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari kiamat nanti. Kita introspeksi diri. Salat piye, ngaji piye, maca Al-Qur'an piye, sedina iki aku piye. Ayo kita terus muhasabah. Ya. Kemudian yang terakhir, Ibu, Bapak, rahimahullah, hendaknya kita senantiasa ya terus meniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terus dibenahi, niati dibenahi. Ya, karena apa? Karena ini tadi kita katakan. Maka nalillahi ya Allah. Apapun kalau kita lakukan karena Allah, insya Allah akan langsung. Apapun tanda-tanda awak dhewe nglakoni karena Allah ini apa? Dipuji yo ora bunga. Dietrek-etrek lan dielek-elek iki boten sedih. Dadi tanda-tanda awak dhewe nglakoni karena Allah. Awak
kadang-kadang rada sedih. Utawa maneh awak dhewe sing nglakoni apik terus wonten sing main dhuwur tambah. Nek awak dhewe terus nglakoni apik krana Allah dipaitukum yo beni to wong awak dhewe nglakoni ilang terus. Awak dhewe sedekah wong mangkune nithik ora apa masuk dipaitukum yo beni dipaitu. Wong ora ngerti atine awak dhewe terus betul. Pun, jadi ikhlas itu salah satu tandane ini dipaitu di boten mundur, disanjung di boten bunga. Pun wong awak dhewe nglakoni krana Allah Subhanahu wa taala. Kok awak dhewe nglakoni lillah, fa insyaallah ya bakalan langgeng insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Niki ingkang saged kula lakukan panjenengan sedaya bahas atau ini saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya dan menjadi nasihat ya di bulan terakhir ya di tahun 2025 ini. Ayo nopo sing sae di tahun 2025 ini ayo terus istiqomah. Apa sing kurang apik ayo muhasabah introspeksi diri dibenahi. Ketika Allah bangunkan kita dari tidur kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mugi-mugi sedaya amal soleh kula lan panjenengan sedaya diterami kalian Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan umur kepada kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran